Petunjuknya adalah Hong Kong. Ini negara yang hukumnya tegas, seperti Singapura, Malaysia, dan negara lainnya yang menjunjung tinggi yang namanya hukum dan keadilan. Nah, contohnya, aku ini sebagai perempuan di sini dilindungi hukum, derajatku dinaikkan. Artinya apa? Bahwa ketika aku mengalami yang namanya entah diikuti orang, aku itu mendapatkan pelecehan seksual secara kata-kata ataupun perbuatan, bahkan ibaratnya ada cewek pakai rok pendek terus dipoto, itu bisa dilaporkan ke polisi dan kamu bisa berujung kepada penjara. Ini cara Hong Kong memuliakan perempuan atau melindungi hak-hak perempuan, menaikkan derajat perempuan. Ini juga udah hukum alam, hukum Tuhan. Jadi kalau kayak saya ini udah di Hong Kong nih, derajatnya udah ditinggikan pakai hukum, pakai undang-undang yang benar. Terus jadi konten kreator ataupun jadi YouTuber, terus merendahkan diri sendiri dengan berpakaian terbuka, dengan kelakuan yang gak benar, itu merendahkan dirinya sendiri, itu merendahkan derajatnya sendiri sebagai perempuan. Ini banyak sekali yang gak disadari sama para mbak-mbak TKW. Kalian jauh-jauh ke negeri orang, negeri yang hukumnya kuat, hukumnya benar, tapi dengan kelakuanmu malah kamu merendahkan derajatmu sendiri, merendahkan dirimu sendiri dengan mempertontonkan auratmu, tubuhmu, bahkan ada yang memperlihatkan alat kelaminnya hanya demi paus ataupun demi bintang. Ini satu kemunduran akhlak moral dari orang Indonesia sendiri. Jadi pakai YouTube, pakai media sosial ya harus bijaksana. Kalau di dunia nyata kamu udah di derajatnya ditinggikan oleh hukum, oleh orang sini, terus kamu bikin konten yang mempertontonkan auratmu, mempertontonkan kebodohanmu, derajatmu yang rendah, ya itu salahmu sendiri, bukan salah orang lain ataupun salah Tuhan, salahmu sendiri. Kenapa kamu itu gak belajar menghargai dirimu sendiri? Kenapa Hong Kong, Singapura, dan negara lainnya bisa maju, padahal dulu sama-sama dijajah, sama-sama mengalami yang namanya peperangan? Karena mereka mau memajukan di negaranya sendiri, memajukan bangsanya sendiri. Contohnya, mereka itu kalau koruptor ataupun hal-hal yang gak baik, mereka tegas dihukum. Gak kira kamu mantan Perdana Menteri, kamu mantan Presiden, bahkan kamu menteri ataupun rakyat jelata, hukumnya sama. Itu kenapa mereka bisa jadi negara maju. Gak seperti Indonesia. Indonesia itu surganya koruptor, surganya penjahat, surganya money laundry, surganya para kriminal ini yang gak taat hukum, yang merusak alam, memperkaya diri. Surganya Indonesia. Karena apa? Karena hukumnya gak tegas, hukumnya bisa dibeli. Hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajamnya ke bawah. Hukum Indonesia itu nggak adil. Uang hukum buatan luar yang diadopsi, nggak diperbaiki. Uang nenek moyangnya udah punya hukum yang adil, yang bijaksana, yang benar, tapi lebih suka pakai hukumnya dari luar, ya bukan memakmurkan bahasanya sendiri. Koruptor itu pengkhianat bangsa, uang yang bikin negara rakyat jadi sengsara. Begitu juga dengan narkotika, para pengedar itu termasuk pengkhianat bangsa, pemeracuni akhlak generasi muda dengan hal-hal yang gak baik, termasuk orang-orang yang membawa budaya jelek masuk, yang merusak generasi yang akan datang. Gak kira di Indonesia, di Cina, dimanapun, yang bertentangan dengan hukum Tuhan, norma agama, norma sosial, norma masyarakat.
Kalau kamu mau jadi orang yang makmur, berkelimpahan, derajatmu ditinggikan Tuhan, negaranya maju, makmur, ya spiritual, rohani, dengan kehidupan nyata itu seimbang. Jangan hanya percaya sama Tuhan, tapi kelakuan kayak Dajjal, yang rampok, yang bekal, ya korupsi, ya jualan narkotika, ya nilep orang, ya ngambil hak orang, ya merusak alam. Kalau kayak gitu gimana Tuhan mau ngasih kamu kemakmuran? Kelakuanmu kayak Dajjal. Yang ada ya kamu diazab Tuhan, dihukum Tuhan. Wong kelakuanmu ya nggak baik, kelakuannya ya nggak bener. Gimana kamu itu nggak dikasih bencana lah, wong kalau kalian kelakuannya merusak alam? Gimana kamu itu nggak mengalami yang namanya kekeringan, permukaan air laut naik ke daratan? Kalau kalian itu sukanya gundulin hutan, sukanya pasir-pasir itu dijualin, lama-lama tenggelam tanah Jawa. Kalau kalian itu kayak setan kelakuannya. Percaya sama Tuhan itu ya diwujudkan dengan kelakuan yang baik, kelakuan yang benar, bukan hanya omongannya aja. Hari gini masih sombong dengan nasab, dengan keturunan si A, si B, si C, yang mbahnya udah nggak ada, mbahnya udah mati, yang dibangga-banggakan. Dia sendiri nggak punya kualitas, nggak punya kuantitas. Malu sama bangsa lain. Bangsa lain itu nggak perlu ngaku jadi keturunan raja, jadi keturunan nabi, jadi keturunan wali songo, ataupun keturunan siapapun. Tapi mereka di kehidupan nyata bermanfaat untuk orang banyak. Ada yang membawa daerahnya maju, ada yang membawa negaranya maju lebih baik lagi, ada yang membawa rakyatnya hidup makmur. Gak perlu embel-embel dengan keturunan nabi, keturunan raja, keturunan siapa. Sedangkan Indonesia itu jualannya paling laku untuk memperkaya diri. Makanya orang Indonesia itu gampang dibodohi pakai agama, pakai politik. Kamu boleh membanggakan nenek moyangmu yang udah nggak ada, tapi pastikan kamu itu sesuai seperti mereka. Jangan cuman jargoni, cuma pinter ngomongnya aja. Ini Mbok, kalian mau berdoa sama Tuhan 1000 kali, tapi kalau kelakuan kalian itu nggak baik, nggak bener, tukang merusak alam, yang datang bukan kebaikan, yang datang itu azab sesuai dengan perbuatanmu. Kamu itu nggak bakalan bisa nipu Tuhan, nipu alam ini secara energi, kecuali kalau kamu nipu sama manusia bisa, yang sama-sama kamu bisa tipu. Tapi kalau sama Tuhan, sama alam, gak usah munafik, gak usah menipu. Tuhan itu maha tahu, alam itu maha tahu. Kamu gak usah berkata-kata, gak usah melakukan apapun. Hatimu, apa yang di hatimu aja udah Tuhan udah tahu. Tuhan itu ada di hatimu. Niatmu aja yang gak baik Tuhan itu udah tahu. Niatmu yang baik Tuhan itu udah tahu sebelum kamu melakukan. Kan selama ini kalian aja yang mau dibodohi sama orang lain, seakan-akan Tuhan itu jauh, seakan-akan Tuhan itu nggak melihat kelakuan manusia. Jadi kalau kalian mau selamat, kalian mau diberkati Tuhan, yo jaga kelakuan. Jangan kerjaannya bikin kejahatan, tamak, rakus, serakah, merusak alam.
Yang ada ya bencana alam, yang ada ya azabnya Tuhan. Kalau udah gitu jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan alam. Wong itu kelakuanmu. Kamu itu hanya dapat balasan dari perbuatanmu. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu ada hikmahnya, itu pelajaran. Setiap hidup kita itu ya pelajaran. Belajar dari buku itu nggak sama di dunia nyata. Di dunia itu bergerak. Wong ada ruang, ada waktu, ada zaman. Nih, agar kita itu mau mawas diri, mau memperbaiki diri. Kalau kita kalau dipilih Tuhan jadi pemimpin itu ya yang adil, yang benar, yang bijaksana, bukan malah merusak. Kalau jadi pemuka agama itu yang memperbaiki akhlak moral di kehidupan nyata, bukan hanya ngilmu, pesugihan, klenik, kesaktian, kekebalan, persantetan apa. Nih yang perlu kita belajar. Kenapa bangsa kita gak maju-maju? Kenapa negara kita gak maju-maju? Kenapa diri kita gak maju-maju? Karena kita gak mau belajar dari yang udah terjadi, dari setiap peristiwa. Karena sombong, karena tamak, merasa manusia. Gak tahu kalau manusia itu bakalan mati, entah sekarang entah besok.